Saat aku baru pulang dari kantor, aku kaget melihat ibuku duduk di lantai. Badannya gemetar dan wajahnya penuh darah. Sementara kulihat suamiku berdiri di sudut ruang tamu. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, dia memegang handuk penuh darah. Dengan tangan bergetar, dia berkata, "Aku tidak tahu. Saat aku pulang ibu sudah seperti ini." Ibuku hanya menunduk. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Merasa ada yang sangat tidak beres. Aku mengambil HP dan memeriksa rekaman CCTV tersembunyi di ruang tamu. Saat rekaman itu diputar, nafasku terhenti, tubuhku membeku. Aku tak menyangka. Ternyata. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Zahra melangkah keluar dari gedung perkantoran dengan perasaan lega yang membuncah di dada. Langit sore itu tampak mendung, namun suasana hati Zahra justru sebaliknya. Hari ini adalah hari yang ia tunggu-tunggu karena proyek besar yang ditanganinya selama berbulan-bulan akhirnya selesai dengan hasil yang memuaskan. Di tangan kanannya, ia menjinjing sebuah kotak kue berukuran sedang dengan pita merah muda yang cantik. Itu adalah kue bolu pandan kesukaan Ibu Ranti. Zahra sudah membayangkan senyum hangat ibunya saat menyambutnya pulang nanti. Ia ingin merayakan keberhasilan kecil ini bersama satu-satunya wanita yang paling ia hormati di dunia itu. Sejak ayah Zahra meninggal 5 tahun lalu, Ibu Ranti tinggal bersamanya dan suaminya, Akbar. Hubungan mereka selama ini terlihat harmonis. Meski Zahra menyadari bahwa Akbar seringkali bersikap dingin dan terlalu sibuk dengan urusan pribadinya. Namun, Zahra selalu berusaha menepis pikiran negatif itu dan fokus menjadi istri serta anak yang berbakti. Perjalanan pulang terasa sedikit lebih lama dari biasanya karena macet di beberapa ruas jalan protokol. Zahra mengetukkan jarinya di setir mobil mengikuti irama lagu yang diputar di radio, mencoba mengusir rasa lelah. Ia melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya. Sudah pukul 6 sore. Seharusnya Akbar sudah pulang juga, pikirnya. Zahra memang sengaja tidak memberi kabar pada orang rumah kalau ia akan pulang sedikit lebih awal dari jadwal lembur biasanya. Ia ingin memberikan kejutan manis untuk mereka. Mobil Zahra akhirnya memasuki pekarangan rumahnya yang asri. Pagar rumah sedikit terbuka, sebuah tanda bahwa ada orang di dalam. Zahra memarkirkan mobilnya dengan rapi di garasi, tepat di sebelah mobil sedan hitam milik Akbar. Ia tersenyum tipis. Ternyata suaminya memang sudah pulang. Zahra mengambil kotak kue dan tas kerjanya, lalu berjalan menuju pintu utama dengan langkah ringan. Saat Zahra membuka pintu depan, ia langsung disergap oleh keheningan yang tidak wajar. Biasanya, jam segini televisi di ruang tengah akan menyala menyiarkan berita petang, atau terdengar suara Ibu Ranti yang sedang mengaji pelan menunggu waktu salat maghrib. Namun kali ini, rumah itu sunyi senyap seperti tidak berpenghuni. Lampu ruang tamu pun belum dinyalakan, membuat suasana di dalam terasa remang-remang dan suram. Zahra mengerutkan kening, perasaan tidak enak mulai merayapi hatinya. Ia meletakkan kunci mobil di meja konsol dekat pintu dan melangkah masuk lebih dalam. Ia memanggil nama ibunya dengan suara pelan, berharap ada sahutan dari arah dapur atau kamar tidur. Tidak ada jawaban. Hening. Zahra meraba dinding untuk mencari sakelar lampu. Begitu lampu ruang tamu menyala terang, pemandangan di hadapannya membuat jantung Zahra seakan berhenti berdetak. Kotak kue yang dipegangnya terlepas dari tangan dan jatuh ke lantai. Isinya berantakan. Zahra menjerit tertahan, matanya terbelalak lebar menatap horor yang tersaji di depan mata. Di tengah ruang tamu, tepat di atas karpet berbulu halus yang biasanya bersih, Ibu Ranti tergeletak tak berdaya. Tubuh wanita tua itu tampak ringkih dan menyedihkan. Wajah Ibu Ranti penuh dengan darah segar yang masih mengalir dari pelipis dan hidungnya. Matanya terbuka namun tatapannya kosong, sementara tubuhnya mengejang hebat seolah sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Suara gemeretak gigi terdengar samar dari mulut ibunya yang miring, berusaha mengucapkan sesuatu namun tidak ada suara yang keluar. Zahra langsung berlari menghampiri ibunya, menjatuhkan dirinya ke lantai tanpa mempedulikan noda darah yang mulai merembes ke pakaian kerjanya. Tangan Zahra gemetar hebat saat mencoba menyentuh pipi ibunya. Dingin. Kulit ibunya terasa dingin dan basah oleh keringat serta darah. Zahra menangis histeris memanggil nama ibunya,
mencoba menyadarkan wanita yang telah melahirkannya itu. Namun, Ibu Ranti hanya bisa menatap Zahra dengan sorot mata yang penuh ketakutan dan keputusasaan. Bibirnya bergetar, tapi lidahnya seolah keluh. Zahra panik luar biasa. Ia bingung harus melakukan apa. Otaknya seakan buntu oleh syok yang menghantamnya begitu keras. Saat itulah Zahra menyadari keberadaan orang lain di ruangan itu. Di sudut ruang tamu yang agak gelap, dekat dengan partisi kayu pembatas ruangan, berdiri sosok suaminya. Akbar berdiri tegak, kaku seperti patung. Wajahnya pucat, namun ekspresinya sangat aneh. Dingin. Datar. Tidak ada gurat kepanikan atau kesedihan yang seharusnya terpancar dari wajah seorang menantu yang melihat mertuanya sekarat. Yang lebih mengerikan lagi, di tangan kanan Akbar tergenggam sebuah handuk kecil berwarna putih yang kini sebagian besar permukaannya telah berubah warna menjadi merah pekat. Darah. Itu darah ibunya. Zahra menatap Akbar dengan tatapan tidak percaya, napasnya memburu. Ia menuntut penjelasan lewat sorot matanya yang tajam di sela-sela air mata. Akbar yang menyadari tatapan Zahra, akhirnya bergerak sedikit. Ia mengangkat bahunya dengan gerakan kaku, lalu berkata dengan suara yang terdengar serak dan bergetar, seolah dibuat-buat. Akbar berkata bahwa ia tidak tahu apa yang terjadi. Ia mengaku baru saja pulang 5 menit sebelum Zahra datang, dan menemukan Ibu Ranti sudah dalam kondisi seperti itu. Akbar menduga ada perampok yang masuk atau mungkin Ibu Ranti terpeleset dan jatuh membentur meja marmer. Penjelasan itu meluncur dari mulut Akbar. Namun entah mengapa telinga Zahra menangkap nada yang sumbang. Ada ketidakwajaran dalam cara Akbar berdiri, cara dia memegang handuk itu, dan sorot matanya yang tidak berani menatap langsung ke mata Zahra. Namun, situasi saat itu tidak memungkinkan Zahra untuk berdebat atau menginterogasi. Nyawa ibunya adalah prioritas utama. Tanpa membuang waktu lagi untuk mendengarkan alibi Akbar yang berbelit, Zahra berteriak agar Akbar segera menyiapkan mobil. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya, Zahra mencoba mengangkat tubuh ibunya, namun ia tidak kuat. Akbar akhirnya mendekat, meletakkan handuk berdarah itu sembarangan di atas meja, lalu membantu mengangkat Ibu Ranti ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Zahra duduk di kursi belakang memangku kepala ibunya. Ia terus membisikkan doa dan kata-kata penguatan, memohon agar ibunya bertahan. Sementara itu, Akbar menyetir di depan dalam diam. Sesekali Zahra melihat pantulan mata Akbar di kaca spion tengah. Pria itu tampak gelisah, sering mengusap wajahnya dan melihat ke arah jalan dengan tatapan nanar. Tidak ada kata penenang yang keluar dari mulut suaminya untuk Zahra yang sedang terguncang hebat. Sesampainya di unit gawat darurat, Ibu Ranti langsung dibawa masuk oleh tim medis. Zahra menunggu di luar dengan pakaian yang kusut dan bernoda darah. Ia meremas tangannya sendiri yang masih terasa dingin. Akbar duduk di bangku tunggu yang berjarak beberapa meter darinya, sibuk dengan ponselnya. Zahra tidak tahu siapa yang dihubungi suaminya, dan saat ini ia terlalu lelah untuk peduli. Pikirannya hanya tertuju pada keselamatan ibunya. Setelah menunggu hampir 2 jam yang terasa seperti selamanya, seorang dokter keluar menemui mereka. Dokter menjelaskan dengan wajah serius bahwa Ibu Ranti mengalami cedera kepala berat akibat benturan benda tumpul yang sangat keras. Benturan itu menyebabkan pendarahan di otak dan stroke traumatis. Dokter mengatakan bahwa nyawa Ibu Ranti masih bisa diselamatkan, namun dampaknya sangat fatal. Ibu Ranti mengalami kelumpuhan total pada seluruh tubuhnya dan kehilangan kemampuan bicara secara permanen akibat kerusakan pada pusat saraf motorik dan linguistik. Dunia Zahra runtuh ketika mendengar vonis itu. Ibunya, wanita yang begitu aktif dan ceria, kini harus terbaring lumpuh seumur hidup. Zahra menangis tergugu di pelukan tembok rumah sakit yang dingin, karena Akbar tidak beranjak memeluknya. Di tengah kesedihannya, ada satu hal yang mengganjal di benak Zahra. Penjelasan dokter tentang benturan benda tumpul. Jika ibunya jatuh terpeleset, lukanya mungkin tidak akan separah ini. Dan jika ada perampok, kenapa tidak ada barang yang hilang? Pintu rumah juga tidak rusak saat Zahra masuk. Kecurigaan itu mulai tumbuh. Kecil namun menyengat. Zahra teringat ekspresi dingin Akbar dan handuk berdarah itu. Mengapa Akbar memegang handuk penuh darah jika ia baru saja datang? Bukankah reaksi wajar orang yang baru datang adalah langsung menelpon ambulans atau berteriak minta tolong, bukan membersihkan darah? Zahra memutuskan untuk pulang sebentar ke rumah dengan alasan ingin mengambil baju ganti dan perlengkapan untuk menginap di rumah sakit. Akbar menawarkan diri untuk mengantar,
Tapi Zahra menolak dengan halus, mengatakan bahwa Akbar sebaiknya tetap di rumah sakit menjaga Ibu Ranti. Akbar terlihat ragu sejenak, namun akhirnya setuju. Zahra memacu mobilnya kembali ke rumah dengan kecepatan tinggi. Pikirannya berkecamuk. Ia harus membuktikan firasat buruknya. Sesampainya di rumah, garis polisi belum terpasang karena mereka belum melaporkan kejadian ini secara resmi, mengira ini kecelakaan rumah tangga biasa. Zahra masuk rumah yang kini terasa seperti tempat kejadian perkara yang mengerikan. Bau amis darah masih tercium samar di ruang tamu. Zahra tidak menuju ke kamar tidur untuk mengambil baju. Ia langsung menuju ke gudang kecil di bawah tangga. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan kardus bekas, terdapat server rekaman CCTV rumah mereka. Zahra memasang kamera pengawas itu 6 bulan lalu tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Akbar, karena ia sering merasa was-was meninggalkan ibunya sendirian saat ia dinas luar kota. Dengan tangan gemetar, Zahra menyalakan monitor kecil yang terhubung ke server. Layar berkedip nyala, menampilkan rekaman dari beberapa sudut rumah. Jantung Zahra berdegup kencang saat ia memutar kembali rekaman pada jam kejadian sore tadi. Napasnya tercekat, tubuhnya membeku seketika saat melihat apa yang terpampang di layar. Di rekaman itu, terlihat jelas Ibu Ranti sedang duduk di sofa sambil membaca majalah. Lalu Akbar masuk. Bukan lewat pintu depan, tapi Akbar keluar dari kamar tidur utama. Artinya Akbar sudah ada di rumah sejak lama. Mereka terlihat beradu mulut. Zahra tidak bisa mendengar suaranya, tapi ia melihat gestur Akbar yang kasar menunjuk-nunjuk wajah ibunya. Kemudian, momen mengerikan itu terjadi. Akbar meraih sebuah patung hiasan yang berat dari atas meja. Tanpa ragu, ia mengayunkan benda itu sekuat tenaga ke arah kepala Ibu Ranti. Ibunya ambruk seketika. Zahra menutup mulutnya dengan kedua tangan, menahan jeritan yang menyayat hati. Air matanya tumpah ruah menyaksikan kekejaman itu. Akbar tidak berhenti di situ. Ia terlihat panik sebentar, lalu mengambil handuk dari kamar mandi dan mulai mengelap darah di lantai dan di wajah ibunya, bukan untuk menolong, tapi untuk menghilangkan jejak sebelum akhirnya Zahra pulang. Zahra mundur selangkah, kakinya lemas. Ternyata monster itu bukan orang asing. Monster itu adalah suaminya sendiri. Zahra masih berdiri mematung di dalam gudang sempit itu, matanya terpaku pada layar monitor yang kini menampilkan gambar statis setelah rekaman berakhir. Rasa mual yang hebat tiba-tiba menyerang perutnya. Ia membungkuk dan memuntahkan isi perutnya di sudut gudang, tubuhnya terguncang oleh rasa jijik dan horor yang luar biasa. Bayangan suaminya, orang yang selama ini tidur di sebelahnya, mengayunkan patung keras ke kepala ibunya terus berputar di otaknya seperti kaset rusak. Zahra merasa dikhianati dengan cara yang paling keji. Selama ini ia mengira ketidakpedulian Akbar hanyalah sifat bawaan, tapi ternyata di balik sikap dingin itu tersimpan jiwa pembunuh yang kejam. Zahra ingin sekali berteriak, berlari ke kantor polisi saat ini juga, dan menyeret Akbar ke penjara. Kemarahannya mendidih, membakar setiap inci kewarasannya. Namun, Zahra adalah wanita yang cerdas. Di tengah badai emosi yang melandanya, logikanya perlahan mengambil alih. Ia menarik napas panjang berulang kali, berusaha menenangkan detak jantungnya yang menggila. Jika ia melapor polisi sekarang hanya dengan bermodalkan rekaman ini, Akbar mungkin akan ditangkap. Tapi Zahra tahu liciknya suaminya itu. Akbar punya koneksi, dan yang lebih menakutkan, Akbar saat ini sedang berada di rumah sakit bersama Ibu Ranti yang tidak berdaya. Jika Akbar tahu Zahra sudah mengetahui kebenarannya, nyawa Ibu Ranti bisa terancam. Akbar bisa saja melakukan sesuatu pada alat bantu napas ibunya, atau menyuntikkan sesuatu sebelum polisi tiba. Selain itu, Zahra belum tahu motif sebenarnya. Apakah hanya emosi sesaat? Atau ada rencana besar di baliknya? Zahra perlu tahu seberapa dalam lubang kejahatan ini sebelum ia mengubur Akbar di dalamnya. Dengan tangan yang masih gemetar namun lebih terkendali, Zahra mencolokkan flash disk ke port USB server CCTV. Ia menyalin seluruh rekaman kejadian hari ini, termasuk rekaman beberapa hari sebelumnya untuk mencari petunjuk lain. Proses penyalinan terasa sangat lama. Setiap detiknya menyiksa batin Zahra. Setelah memastikan file tersimpan aman di flash disk, ia segera mengunggah salinannya ke penyimpanan awan atau cloud storage pribadinya yang memiliki keamanan berlapis. Zahra memastikan tidak ada yang bisa mengakses file itu selain dirinya. Setelah semua data aman, Zahra melakukan langkah nekat. Ia memformat hard disk server CCTV itu hingga bersih. Ia menghapus semua rekaman. Ini adalah langkah berisiko, tapi Zahra harus membuat Akbar merasa aman. Jika Akbar tahu CCTV itu ada dan merekam aksinya, dia akan menjadi waspada dan berbahaya. Tapi jika Akbar mengira tidak ada saksi mata dan tidak ada bukti, dia akan lengah.
Zahra keluar dari gudang setelah merapikan kembali tumpukan kardus agar tidak terlihat mencurigakan. Ia bergegas ke kamar tidur, mengambil beberapa pasang baju ganti untuk dirinya dan ibunya, lalu masuk ke kamar mandi. Di bawah guyuran shower, Zahra menangis sepuas-puasnya. Ia membiarkan air menyamarkan air matanya, membasuh keringat dingin ketakutan yang melekat di tubuhnya. Ia bersumpah di bawah guyuran air itu, bahwa ia akan membuat Akbar membayar setiap tetes darah ibunya. Ia akan menghancurkan hidup laki-laki itu perlahan-lahan, sama seperti rasa sakit yang dirasakan ibunya. Setelah selesai, Zahra menatap cermin. Matanya sembab, tapi sorotnya kini tajam dan dingin. Ia memoles sedikit bedak untuk menutupi pucat di wajahnya. Mulai detik ini, Zahra bukan lagi istri yang penurut. Ia adalah seorang aktris yang akan memainkan peran terbaik dalam hidupnya. Kembali di rumah sakit, Zahra mendapati Akbar sedang duduk santai di lobi sambil meminum kopi. Melihat kedatangan Zahra, Akbar langsung mengubah posisi duduknya menjadi lebih tegak, memasang wajah prihatin yang kini terlihat sangat menjijikkan di mata Zahra. Zahra memaksakan diri untuk tidak meludah ke wajah suaminya itu. Sebaliknya, ia berjalan mendekat dengan langkah gontai, berpura-pura sangat terpukul dan lemah. Ia duduk di samping Akbar, menjaga jarak sedikit agar kulit mereka tidak bersentuhan. Akbar bertanya apakah Zahra sudah merasa lebih tenang. Zahra hanya mengangguk pelan. Suaranya parau saat berkata bahwa ia sudah ikhlas menerima kondisi ibu, asalkan ibu masih hidup. Akbar tampak lega mendengar itu. Ia mengelus punggung Zahra, sebuah sentuhan yang membuat bulu kuduk Zahra meremang karena jijik. Malam itu mereka menginap di ruang tunggu VIP. Saat suasana mulai sepi, Akbar mulai melancarkan aksinya. Dengan nada bicara yang hati-hati namun mendesak, Akbar mulai membahas masalah biaya pengobatan. Ia mengatakan bahwa biaya operasi dan perawatan pasca stroke Ibu Ranti akan sangat mahal. Asuransi mungkin tidak menanggung semuanya karena plafon tertentu. Akbar kemudian menyinggung soal deposito besar milik Ibu Ranti yang baru saja jatuh tempo bulan lalu. Ia menyarankan Zahra untuk segera mencairkan uang itu demi kebaikan ibu. Zahra menahan napas. Ia tahu persis deposito itu bernilai miliaran rupiah, hasil penjualan tanah warisan mendiang ayahnya. Ternyata ini motifnya. Uang. Akbar ingin menguasai harta ibunya. Zahra memasang wajah bingung dan sedih. Ia berkata pada Akbar bahwa ia tidak tahu di mana buku tabungan dan biliet deposito Ibu Ranti disimpan. Ia juga berbohong dengan mengatakan bahwa Ibu Ranti pernah bilang kalau PIN ATM-nya sudah diganti dan hanya ibu yang tahu. Wajah Akbar terlihat mengerah sejenak. Kilatan kekecewaan dan kemarahan melintas cepat di matanya, namun ia segera menutupinya. Akbar mencoba membujuk lagi, menyuruh Zahra mencari lebih teliti di lemari Ibu Ranti besok. Zahra hanya mengiyakan dengan lemah, berjanji akan mencarinya nanti. Dalam hati, Zahra tersenyum sinis. Ia tahu persis di mana semua dokumen itu berada, tersimpan aman di safe deposit box bank yang kuncinya ia pegang. Akbar tidak akan pernah mendapatkan sepeser pun. Keesokan harinya, Zahra meminta izin untuk ke toilet sebentar saat perawat sedang mengganti infus Ibu Ranti. Saat ia berjalan menuju toilet yang berada di ujung lorong sepi, ia melihat Akbar sedang berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke taman rumah sakit. Akbar sedang menelpon seseorang, posisinya membelakangi Zahra. Zahra melangkah pelan, melepas sepatu flatnya agar tidak menimbulkan suara langkah kaki. Ia bersembunyi di balik pilar besar, menajamkan pendengarannya. Suara Akbar terdengar rendah, setengah berbisik, namun karena lorong itu sepi, Zahra bisa menangkap kata-katanya dengan cukup jelas. Tenang saja, sayang. Si tua itu sudah lumpuh total. Dokter bilang dia tidak akan bisa bicara selamanya. Ucap Akbar dengan nada yang terdengar santai, bahkan ada sedikit tawa kecil di akhir kalimatnya. Zahra mengepalkan tangannya hingga kuku menancap ke telapak tangan. Akbar melanjutkan pembicaraannya, rencana kita aman. Zahra bodoh itu tidak curiga sama sekali. Dia malah minta aku yang urus administrasi. Tinggal tunggu waktu sampai aku bisa paksa dia tanda tangan surat kuasa, atau kita cari cara buat kuras depositonya. Sabar ya, sebentar lagi kita bisa liburan seperti yang aku janjikan. Dada Zahra terasa sesak. Bukan hanya karena keserakahan Akbar, tapi kata, sayang, itu menghantamnya dengan telak. Jadi Akbar tidak bekerja sendiri. Ada wanita lain. Ada orang ketiga yang menjadi alasan di balik kekejaman ini. Zahra merasa dunianya berputar. Pengkhianatan ini berlapis-lapis. Suaminya berselingkuh, dan selingkuhannya itu tahu tentang rencana jahat mencelakai ibunya. Mereka bersekongkol. Zahra menahan napas agar isak tangisnya tidak terdengar. Ia mundur perlahan, kembali memakai sepatunya, dan berjalan cepat menuju toilet umum. Di dalam bilik toilet,
Zahra menatap pantulan dirinya di cermin. Wajahnya merah pada menahan amarah. Air matanya sudah kering. Kini yang tersisa hanyalah tekad baja. Zahra bersumpah akan mencari tahu siapa wanita itu. Siapapun dia akan hancur bersama Akbar. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan Zahra pastikan dia yang akan menjadi sutradaranya. Setelah 2 minggu dirawat intensif di rumah sakit, dokter akhirnya memperbolehkan Ibu Ranti untuk pulang. Namun, kondisi Ibu Ranti jauh dari kata pulih. Ia pulang dengan status rawat jalan yang membutuhkan perhatian khusus selama 24 jam penuh. Zahra memutuskan untuk menyulap kamar tamu di lantai bawah, menjadi kamar perawatan ibunya. Ia membeli tempat tidur rumah sakit yang bisa dinaik turunkan, tabung oksigen, mesin penyedot dahak, dan peralatan medis lainnya. Keputusan ini diambil Zahra bukan tanpa alasan. Ia tidak ingin ibunya berada di kamar atas yang jauh dari jangkauan, dan ia ingin memastikan keamanan ibunya terjamin di pusat rumah. Akbar sempat menyarankan untuk menyewa jasa perawat profesional dengan alasan agar Zahra tidak kelelahan membagi waktu antara pekerjaan kantor dan merawat ibu. Namun, Zahra menolak dengan tegas. Ia beralasan bahwa sentuhan anak kandung adalah obat terbaik bagi ibunya. Padahal, alasan sebenarnya adalah Zahra tidak mempercayai siapapun lagi, apalagi orang asing yang mungkin bisa disuap atau dimanipulasi oleh suaminya. Zahra ingin menjadi satu-satunya benteng pertahanan bagi ibunya. Hari-hari pertama kepulangan Ibu Ranti mengubah atmosfer rumah menjadi sangat berbeda. Rumah yang dulunya hangat kini terasa dingin dan mencekam, seolah ada kabut tebal yang menyelimuti setiap sudutnya. Bau obat-obatan dan disinfektan kini mendominasi aroma rumah, menggantikan wangi masakan yang biasanya tercium dari dapur. Zahra menjalani rutinitas barunya dengan ketabahan yang luar biasa. Pagi buta ia bangun untuk memandikan ibu, menyuapinya bubur halus lewat selang, dan mengganti popok. Akbar hanya membantu sekadarnya, itu pun jika Zahra memintanya. Selebihnya, pria itu lebih sering menghindar dengan alasan sibuk mengurus bisnis atau rapat di luar. Zahra membiarkan sandiwara itu terjadi. Ia justru merasa lebih tenang jika Akbar tidak berada di dekat ibunya. Setiap kali Akbar mendekat ke tempat tidur Ibu Ranti untuk sekadar basa-basi menanyakan kabar, tubuh Ibu Ranti akan menegang kaku. Mata tuanya akan membelalak lebar memancarkan ketakutan murni, seolah melihat hantu. Zahra selalu menggenggam tangan ibunya erat-erat saat momen itu terjadi, mengirimkan sinyal diam bahwa ia ada di sana untuk melindunginya. Di suatu sore yang mendung, bel rumah berbunyi. Zahra yang sedang melipat pakaian ibunya beranjak untuk membuka pintu. Di sana berdiri Andita, sahabat dekat Zahra sejak masa kuliah. Andita datang dengan senyum manis yang merekah, membawa keranjang buah-buahan segar dan buket bunga lili. Penampilannya tampak anggun dengan pakaian modis namun sopan. Zahra menyambutnya dengan pelukan hangat. Sebuah pelukan yang penuh kepura-puraan di sisi Zahra, karena ia sedang mencurigai semua orang. Namun ia berusaha menepis rasa curiga itu pada sahabatnya. Andita berkata bahwa ia sangat terpukul mendengar kabar tentang musibah yang menimpa Ibu Ranti, dan baru sempat berkunjung, karena urusan pekerjaan di luar kota. Zahra mempersilakan Andita masuk, dan membawanya ke kamar tempat Ibu Ranti berbaring. Saat Andita melangkah masuk ke kamar perawatan, Zahra memperhatikan reaksi ibunya dengan seksama. Begitu Andita mendekat ke sisi tempat tidur dan menyapa dengan suara lembut yang dibuat semanis mungkin, reaksi fisik Ibu Ranti sungguh mengejutkan. Monitor pemantau detak jantung yang berada di samping tempat tidur tiba-tiba berbunyi lebih cepat. Angka yang tertera di layar melonjak naik, menandakan jantung Ibu Ranti berdegup kencang secara tidak normal. Tubuh Ibu Ranti yang lumpuh terlihat berusaha bergerak, bahunya berkedut, dan napasnya menjadi berat serta memburu. Mata Ibu Ranti tidak berkedip menatap wajah Andita. Tatapan itu bukan tatapan menyambut tamu, melainkan tatapan penuh amarah dan kebencian yang mendalam. Andita tampak sedikit terkejut dan mundur selangkah. Bertanya pada Zahra apakah ia melakukan kesalahan atau apakah Ibu Ranti kesakitan. Zahra buru-buru menenangkan ibunya, mengusap dadanya sambil berbisik lembut. Beralasan bahwa mungkin ibunya kaget melihat orang baru setelah sekian lama hanya melihat Zahra dan Akbar. Namun, insting Zahra berkata lain. Reaksi ibunya terlalu ekstrim untuk sekadar rasa kaget biasa. Ada sesuatu antara Ibu Ranti dan Andita. Setelah Andita pamit ke toilet sebentar, Zahra terus memikirkan keanehan itu. Sambil menunggu Andita, Zahra merapikan bantal sofa di ruang tamu yang letaknya tidak jauh dari kamar ibunya. Ruang tamu ini adalah tempat kejadian perkara di mana ibunya ditemukan bersimbah darah. Zahra meraba sela-sela dudukan sofa yang dalam, berniat membersihkan debu yang mungkin terlewat saat ia membersihkan darah waktu itu. Tiba-tiba jarinya menyentuh benda kecil yang keras dan dingin. Zahra menarik benda itu keluar. Matanya menyipit mengamati benda tersebut di bawah cahaya lampu.
Itu adalah sebuah anting emas berbentuk kelopak bunga yang unik dengan permata kecil di tengahnya. Zahra tertegun. Ia tidak pernah memiliki anting model seperti itu. Ibunya pun tidak suka memakai perhiasan yang terlalu modern seperti ini. Ibu Ranti lebih suka perhiasan emas model lama yang klasik. Jantung Zahra berdegup kencang. Anting ini pasti terjatuh saat kejadian penyerangan itu. Apakah milik pelakunya? Atau milik seseorang yang ada di sana saat kejadian? Pikiran Zahra berpacu cepat. Tepat saat itu, Andita keluar dari kamar mandi sambil membetulkan tatanan jilbabnya. Zahra dengan cepat menyembunyikan anting itu ke dalam saku bajunya, berusaha bersikap normal. Zahra kembali duduk menemani Andita mengobrol. Mata Zahra kini dengan tajam namun tersembunyi, memperhatikan penampilan sahabatnya itu secara mendetail. Andita sedang bercerita tentang kesibukannya di kantor dengan antusias. Saat Andita menoleh ke samping dan menyibakkan sedikit ujung kerudungnya yang panjang, Zahra melihatnya. Di telinga kiri Andita, tergantung sebuah anting emas berbentuk kelopak bunga. Sama persis dengan yang ada di saku Zahra. Namun, telinga kanan Andita kosong, tidak ada anting di sana. Zahra menelan ludah yang terasa pahit. Ia memancing pembicaraan dengan memuji penampilan Andita, mengatakan bahwa aksesoris yang dipakainya selalu bagus. Andita tersenyum canggung, tangannya secara refleks meraba telinga kanannya yang kosong. Wajah Andita berubah sedikit pucat, lalu ia tertawa kecil yang terdengar dipaksakan. Andita berkata bahwa ia ceroboh sekali, karena sepertinya satu antingnya hilang di jalan atau tertinggal di rumah tadi pagi. Zahra ikut tertawa menanggapi alasan itu, tawa yang hampa dan dingin. Teka-teki itu kini tersusun sempurna di benak Zahra. Andita ada di sini. Saat kejadian itu, Andita ada di rumah ini. Reaksi ketakutan Ibu Ranti, lonjakan detak jantung, dan anting yang tertinggal di sofa tempat ibunya dipukul. Semua bukti mengarah pada satu kesimpulan mengerikan. Sahabatnya sendiri terlibat dalam percobaan pembunuhan ibunya. Dan jika dihubungkan dengan percakapan telepon Akbar di rumah sakit tentang wanita yang dipanggil sayang, maka Andita adalah wanita itu. Zahra merasa mual menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Dua orang terdekatnya, suami dan sahabatnya, bersekongkol menusuknya dari belakang dengan cara yang paling brutal. Zahra harus menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menerkam Andita saat itu juga. Ia harus bermain cantik. Ia membiarkan Andita pulang dengan senyum palsu, melambaikan tangan di pintu seolah tidak terjadi apa-apa, padahal di dalam hatinya, Zahra sudah menulis nama Andita dalam daftar target pembalasannya. Kesadaran bahwa musuh berada di dalam selimut membuat Zahra semakin waspada. Ia tidak bisa lagi mempercayai keamanan rumahnya sendiri. Zahra menyadari bahwa ia tidak bisa mengawasi ibunya setiap detik, terutama karena jatah cuti kantornya sudah habis dan ia harus kembali bekerja. Meninggalkan Ibu Ranti berdua saja dengan Akbar di rumah adalah mimpi buruk yang nyata. Oleh karena itu, Zahra memutuskan untuk mengambil langkah preventif yang lebih canggih. Ia memesan beberapa kamera pengintai mikro atau hidden kamera dengan bentuk yang tidak mencolok secara online. Paket itu dikirim ke alamat kantornya agar Akbar tidak curiga. Malam harinya, saat Akbar sudah tertidur lelap di kamar atas, Zahra mulai beraksi. Dengan cekatan ia memasang kamera-kamera kecil itu di titik-titik strategis. Satu kamera berbentuk sekrup ia pasang di bingkai foto keluarga yang menghadap langsung ke tempat tidur Ibu Ranti. Satu lagi yang berbentuk pendeteksi asap ia pasang di langit-langit ruang tengah. Zahra juga menyembunyikan satu kamera di sela-sela buku di rak ruang kerja Akbar. Semua kamera itu terhubung langsung ke aplikasi di ponsel Zahra dengan jaringan tersembunyi yang tidak terdeteksi oleh Wi-Fi rumah biasa. Setelah memastikan semua sudut terjangkau dan audionya jernih, Zahra baru bisa tidur sebentar menjelang subuh. Keesokan harinya adalah hari pertama Zahra kembali bekerja. Ia pamit pada Akbar dan Ibu Ranti dengan berat hati. Kepada Akbar, ia berpesan untuk menjaga ibu dan memberinya obat tepat waktu. Akbar mengangguk patuh dengan wajah suami siaga yang sempurna, bahkan sempat mencium kening Zahra sebelum berangkat. Namun, begitu mobil Zahra keluar dari gerbang kompleks, Zahra tidak benar-benar fokus menyetir menuju kantor. Ia menepikan mobilnya di sebuah rest area yang sepi, lalu membuka aplikasi pemantau di ponselnya. Jantungnya berdebar kencang saat layar ponsel menampilkan situasi real-time di rumahnya. Apa yang dilihat Zahra di layar ponsel membuatnya gemetar menahan amarah. Begitu Zahra pergi, topeng Akbar langsung terlepas. Pria itu masuk ke kamar Ibu Ranti bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan kasar. Akbar membanting pintu kamar, hingga membuat tubuh Ibu Ranti tersentak kaget di tempat tidur. Akbar duduk di kursi samping tempat tidur, menyalakan rokok, dan menghembuskan asapnya tepat ke wajah Ibu Ranti yang tidak berdaya. Ibu Ranti terbatuk-batuk lemah, matanya berair perih,
namun ia tidak bisa menghindar. Akbar tertawa melihat penderitaan mertuanya itu. Melalui earphone yang terpasang di telinganya, Zahra bisa mendengar setiap kata keji yang keluar dari mulut suaminya. "Kau pikir anakmu yang pintar itu bisa melindungimu selamanya?" "Hah?" ucap Akbar dengan nada mengejek. Ia menepuk-nepuk pipi Ibu Ranti dengan cukup keras. "Dia bodoh. Dia percaya padaku sepenuhnya. Sebentar lagi, hartamu, tanahmu, deposito yang kau simpan rapat-rapat itu akan jadi milikku. Dan kau tahu buat apa uang itu? Buat aku menikah lagi dengan Andita. Kami akan hidup mewah di atas penderitaanmu dan kebodohan anakmu." Zahra mencengkeram kemudi mobil hingga buku-buku jarinya memutih. Air mata kemarahan mengalir di pipinya. Ia melihat Akbar mengambil gelas air minum yang seharusnya untuk Ibu Ranti, lalu dengan sengaja menumpahkannya ke lantai di depan mata Ibu Ranti yang kehausan. "Oh, tumpah. Sayang sekali, sepertinya kau harus puasa minum sampai Zahra pulang nanti sore," ejek Akbar sambil berlalu keluar kamar, meninggalkan Ibu Ranti yang menatap nanar gelas kosong itu. Hati Zahra hancur berkeping-keping melihat kekejaman psikologis yang dialami ibunya. Akbar tidak menyentuh fisik Ibu Ranti agar tidak meninggalkan bekas lebam baru yang bisa memicu kecurigaan dokter, tapi ia menyiksa mental wanita tua itu secara perlahan. Siang harinya, saat jam istirahat kantor, Zahra kembali memantau kamera. Situasi semakin mengerikan. Akbar terlihat sedang berbicara di telepon dengan nada tinggi, sepertinya sedang ditagih utang oleh seseorang. Wajahnya merah padam penuh emosi. Setelah menutup telepon dengan membanting gagangnya, Akbar kembali masuk ke kamar Ibu Ranti. Kali ini matanya merah menyala penuh kilatan kegilaan. Ia berjalan mondar-mandir di depan tempat tidur Ibu Ranti sambil mengomel tentang bisnisnya yang hancur dan betapa ia butuh uang cepat. Tiba-tiba, tatapan Akbar tertuju pada Ibu Ranti. Ia mendekat dengan langkah lebar. "Ini semua gara-gara kau pelit. Kalau saja kau berikan sertifikat itu sejak awal, aku tidak akan sesulit ini," bentak Akbar. Zahra menahan napas saat melihat Akbar mengambil sebuah bantal dari sofa di sudut kamar. Akbar memegang bantal itu dengan kedua tangan, lalu perlahan mendekatkannya ke wajah Ibu Ranti. Niatnya jelas. Ia ingin membekap Ibu Ranti. Membunuhnya agar terlihat seperti mati lemas dalam tidur, sehingga ia bisa segera menguasai warisan tanpa halangan saksi hidup. Ibu Ranti hanya bisa membelalakan mata, pasrah menghadapi ajal yang sudah di depan mata. Tangan Akbar mulai menekan bantal itu ke wajah ibunya. Napas Zahra terhenti. Ia tidak bisa pulang tepat waktu, jarak kantor ke rumah terlalu jauh. Dengan tangan gemetar hebat, Zahra segera keluar dari aplikasi kamera dan menekan nomor telepon rumah landline yang berada di nakas tepat di samping tempat tidur Ibu Ranti. Dering telepon yang nyaring dan tiba-tiba itu memecah kesunyian kamar yang mencekam. Akbar terlonjak kaget. Ia refleks menarik bantal itu menjauh dari wajah Ibu Ranti, napasnya memburu karena panik. Dering telepon terus berbunyi, menuntut untuk diangkat. Akbar menatap telepon itu dengan curiga, lalu menatap Ibu Ranti yang terengah-engah mencari udara. Dengan kesal, Akbar membanting bantal ke lantai dan mengangkat gagang telepon dengan kasar. "Halo?" bentak Akbar. Zahra di ujung telepon berusaha menetralkan suaranya, menekan rasa panik dan benci, mengubahnya menjadi nada suara istri yang perhatian. "Halo, Mas? Maaf aku ganggu. Aku cuma mau mengingatkan, jangan lupa jam 1 ini jadwal minum obat pengencer darah ibu ya. Itu penting banget, jangan sampai telat. Kamu lagi di kamar ibu kan?" Pertanyaan Zahra terdengar polos namun menusuk. Akbar terdiam sejenak, mengatur napasnya yang masih memburu agar tidak terdengar mencurigakan. "Oh, iya. Iya, sayang. Aku baru saja mau memberikannya. Tenang saja, ibu baik-baik saja kok. Sedang istirahat," jawab Akbar dengan suara yang dipaksakan lembut, meski keringat dingin mengucur di dahinya karena hampir saja melakukan tindakan fatal. "Syukurlah. Makasih ya, Mas. Aku tutup dulu, mau lanjut rapat," kata Zahra lalu memutus sambungan. Ia kembali membuka aplikasi kamera dan melihat Akbar duduk lemas di lantai sambil mengusap wajahnya dengan kasar. Akbar tampak ketakutan sendiri dengan impuls pembunuhannya yang hampir terlaksana. Zahra bersandar di kursi kerjanya, tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya dilolosi. Ia berhasil menyelamatkan ibunya kali ini, tapi ia sadar ia tidak bisa terus-terusan begini. Ia harus mempercepat rencananya. Waktu tidak berpihak padanya. Jika ia lengah sedikit saja, Akbar akan mencoba lagi. Dan kali berikutnya, mungkin telepon Zahra tidak akan cukup untuk menghentikannya. Perang ini harus segera diakhiri. Kecurigaan tanpa bukti hanyalah asumsi yang bisa membalikan keadaan menjadi bumerang yang mematikan. Zahra menyadari hal itu sepenuhnya.
Ia tahu bahwa rekaman CCTV yang ia simpan memang membuktikan kekerasan fisik Akbar terhadap Ibu Ranti, namun itu belum cukup untuk membongkar motif utama di balik tindakan keji tersebut. Zahra membutuhkan lebih dari sekadar video pemukulan. Ia perlu memahami akar dari keserakahan yang mengubah suaminya menjadi monster. Ia perlu tahu seberapa dalam lubang kebohongan yang telah digali Akbar dan Andita. Malam itu, sepulang dari kantor, Zahra mendapati rumah dalam keadaan sepi. Akbar mengirim pesan singkat bahwa ia akan pulang larut malam, karena ada urusan mendadak dengan klien di luar kota. Zahra tahu itu bohong. Kemungkinan besar Akbar sedang merayakan kemenangan semu mereka bersama Andita, menertawakan Zahra yang mereka anggap bodoh dan penurut. Namun, ketidakhadiran Akbar justru menjadi peluang emas yang sudah lama dinantikan Zahra. Ini adalah saatnya untuk membongkar benteng pertahanan Akbar yang selama ini tertutup rapat di ruang kerjanya. Zahra melangkah menuju ruang kerja Akbar yang terletak di lantai 2, sebuah ruangan yang selama pernikahan mereka selalu dilarang untuk dimasuki dengan alasan privasi pekerjaan dan dokumen rahasia perusahaan. Jantung Zahra berdegup kencang saat ia memutar gagang pintu. Terkunci, tentu saja. Namun, Zahra sudah bersiap. Ia mengeluarkan kawat kecil yang sudah ia pelajari cara penggunaannya dari tutorial internet selama berjam-jam di kantor. Dengan tangan yang sedikit berkeringat dingin, Zahra mengutak-atik lubang kunci itu. Setelah 10 menit yang penuh ketegangan dan keringat dingin yang mengalir di pelipis, terdengar bunyi klik halus. Pintu terbuka. Aroma ruangan itu langsung menyergap indera penciuman Zahra. Bau apek campuran kertas tua, debu, dan asap rokok yang menyengat. Ruangan itu berantakan, sangat kontras dengan penampilan Akbar yang selalu rapi di luar. Tumpukan kertas berserakan di meja, puntung rokok memenuhi asbak hingga meluber, dan gelas-gelas kopi berjamur tergeletak di sudut meja. Ini adalah gambaran kekacauan pikiran pemiliknya. Zahra segera menuju meja kerja utama dan menyalakan laptop milik Akbar. Layar menyala meminta kata sandi. Zahra mencoba memasukkan tanggal pernikahan mereka. Gagal. Ia mencoba tanggal lahir Akbar. Gagal lagi. Zahra terdiam sejenak, memejamkan mata, mencoba berpikir seperti suaminya yang berkhianat. Jika Akbar berselingkuh dengan Andita, maka kemungkinan besar sandinya berhubungan dengan wanita itu. Zahra mengingat-ingat kapan Andita mulai sering muncul kembali dalam kehidupan mereka secara intensif. Zahra mencoba memasukkan tanggal ulang tahun Andita yang ia ingat karena mereka bersahabat sejak lama. Jari-jarinya menari di atas keyboard mengetikkan angka-angka itu. Layar berkedip dan terbuka. Hati Zahra mencelos perih. Sandi laptop suaminya adalah tanggal lahir wanita lain. Rasa sakit itu nyata, menghujam dada, namun Zahra segera menepisnya. Ia tidak punya waktu untuk menangis sekarang. Dengan cekatan, Zahra mulai menelusuri folder demi folder. Ia membuka aplikasi perbankan online yang tersimpan di riwayat peramban web. Ternyata Akbar menggunakan fitur penyimpanan sandi otomatis untuk memudahkan akses, sebuah kecerobohan fatal bagi seseorang yang menyembunyikan bangkai. Saat saldo rekening utama Akbar terpampang di layar, Zahra terbelalak tak percaya. Angkanya nyaris nol. Bahkan ada tanda minus besar di rekening koran bulan lalu, yang menunjukkan penarikan berlebih atau denda. Zahra menelusuri mutasi rekening selama 1 tahun terakhir. Ia menemukan aliran dana yang mengerikan. Akbar ternyata terlilit utang besar pada beberapa aplikasi pinjaman online ilegal dan rentenir perorangan. Nominal bunga yang harus dibayarkan setiap bulan sangat mencekik, menghabiskan hampir seluruh gaji Akbar. Tidak heran jika selama ini Akbar selalu pelit memberikan uang belanja, dan sering mengeluh tidak punya uang tunai. Namun, yang membuat darah Zahra mendidih, adalah ditemukannya pola transfer rutin ke sebuah rekening atas nama Andita. Setiap kali Akbar mendapatkan bonus kantor atau berhasil meminjam uang dari Zahra dengan berbagai alasan manis, uang itu langsung mengalir ke rekening Andita. Keterangannya beragam, mulai dari investasi, bantuan modal, hingga sekadar emotikon hati. Zahra menjumlahkan total transfer itu, dan nilainya mencapai ratusan juta rupiah selama 2 tahun terakhir. Uang itu seharusnya adalah hak Zahra dan tabungan masa depan mereka. Namun Akbar malah menggunakannya untuk membiayai gaya hidup mewah selingkuhannya. Zahra kini mengerti dari mana Andita bisa membeli tas bermerek dan liburan ke luar negeri yang sering dipamerkannya di media sosial. Padahal gaji Andita sebagai staf administrasi biasa tidak mungkin mencukupinya. Semua itu dibiayai oleh keringat dan kebodohan Zahra. Tidak berhenti di situ, Zahra mulai menggeledah laci-laci meja kerja Akbar. Di laci terbawah yang terkunci, Zahra menemukan sebuah amplop coklat tebal yang disembunyikan di bawah tumpukan majalah otomotif. Zahra merobek amplop itu dengan tidak sabar. Isinya adalah surat-surat tagihan utang yang sudah jatuh tempo dengan ancaman penyitaan aset. Dan di balik surat-surat tagihan itu,
terselip sebuah dokumen yang membuat napas Zahra tercekat. Itu adalah dokumen sertifikat hak milik atas tanah dan rumah yang kini mereka tempati, rumah warisan dari mendiang ayah Zahra. Namun, saat Zahra merabanya, kertasnya terasa berbeda. Teksturnya terlalu halus dan cap Garuda di bagian atasnya terlihat sedikit buram. Zahra membandingkannya dengan ingatannya tentang sertifikat asli yang dulu pernah ia pegang. Ini palsu. Sertifikat yang ada di tangan Akbar adalah duplikat yang dibuat dengan sangat rapi. Pertanyaan besar di benak Zahra pun terjawab. Akbar pasti sudah mencuri sertifikat asli dari brankas Ibu Ranti, lalu menggantinya dengan yang palsu ini agar tidak ketahuan jika Zahra mengeceknya sekilas. Namun, Akbar tidak bisa menjual atau menggadaikan sertifikat asli itu tanpa tanda tangan pemilik sah, yaitu Ibu Ranti, atau surat kuasa. Zahra terus mengaduk isi amplop dan menemukan lembaran lain, surat kuasa penjualan aset. Di bagian bawah surat itu, di atas kolom tanda tangan pemberi kuasa, terdapat cap jempol berwarna merah. Zahra mengamati cap jempol itu di bawah lampu meja yang terang. Tinta merahnya terlihat melebar tidak beraturan, ada guratan seret yang menandakan jari itu ditekan secara paksa, bukan ditempelkan dengan sukarela. Tanggal yang tertera di surat itu adalah tanggal kejadian saat Ibu Ranti ditemukan bersimbah darah. Potongan teka-teki itu kini tersusun utuh menjadi sebuah gambaran horor yang nyata. Sore itu, Ibu Ranti pasti memergoki Akbar yang sedang berusaha mengambil sertifikat asli, atau mungkin memaksa Ibu Ranti memberikan cap jempol. Karena Ibu Ranti menolak dan melawan, Akbar kalap. Ia memukul kepala Ibu Ranti dengan benda tumpul untuk melumpuhkannya. Setelah Ibu Ranti pingsan dan tak berdaya, dalam kondisi berdarah-darah, Akbar menarik tangan Ibu Ranti yang lemas dan menempelkan jempolnya secara paksa di atas surat kuasa yang sudah ia siapkan. Itulah sebabnya Akbar memegang handuk berdarah, bukan hanya untuk membersihkan lantai, tapi juga untuk membersihkan tinta dan darah dari jari Ibu Ranti setelah ia mendapatkan cap jempol itu. Kekejaman ini sudah di luar batas kemanusiaan. Akbar bukan hanya pencuri dan peselingkuh, ia adalah perampok sadis yang tega menganiaya wanita tua, demi menutupi utang dan memuaskan nafsu serakahnya bersama Andita. Zahra memotret semua dokumen itu dengan ponselnya sebagai bukti cadangan. Ia kemudian mengembalikan semuanya ke posisi semula dengan sangat hati-hati, memastikan tidak ada satupun kertas yang bergeser dari letak asalnya. Ia membersihkan sidik jarinya dari meja, keyboard, dan gagang pintu menggunakan tisu basah. Zahra keluar dari ruangan itu dengan perasaan yang bercampur aduk antara jijik, marah, dan tekad yang semakin membara. Ia tahu bahwa sertifikat asli pasti masih ada di tangan Akbar, atau mungkin sudah digadaikan ke pihak ketiga secara ilegal. Tapi Zahra memiliki kartu as yang tidak diketahui Akbar. Sebelum jatuh sakit, Ibu Ranti pernah bercerita bahwa ia memindahkan dokumen paling penting ke safe deposit box di bank syariah langganannya, dan kuncinya dijahit di dalam boneka beruang lusuh yang selalu ada di kamar ibu. Zahra segera berlari ke kamar ibunya. Di sana, di atas lemari, duduk boneka beruang tua itu. Zahra meraba perut boneka itu dan merasakan benda keras. Ia menyobek sedikit jahitan dan menemukan kunci kecil. Zahra menangis lega. Sertifikat yang dicuri Akbar adalah sertifikat lama yang sudah tidak berlaku, karena Ibu Ranti sudah melakukan pemecahan surat atau pembaruan data tanpa sepengetahuan Akbar. Akbar memegang kertas sampah, sementara aset yang asli aman. Zahra tersenyum di sela air matanya. Kebodohan Akbar akan menjadi kuburannya sendiri. Mengetahui kebenaran saja tidak cukup bagi Zahra. Ia ingin menghancurkan Akbar dan Andita hingga ke akar-akarnya. Ia ingin melihat harapan mereka melambung tinggi, lalu menghempaskannya ke jurang keputusasaan yang paling dalam. Zahra menyusun strategi baru. Ia tidak bisa terus-terusan bermain bertahan. Ia harus menyerang, dan serangan terbaik adalah dengan memberikan apa yang paling diinginkan musuh, umpan berupa harta. Zahra tahu kelemahan terbesar Akbar dan Andita adalah keserakahan. Mereka butuh uang, banyak dan cepat. Maka, Zahra akan menyajikan ilusi uang itu di depan mata mereka, membuat mereka mabuk kepayang hingga lengah dan melakukan kesalahan fatal. Zahra memulai sandiwaranya keesokan harinya. Ia pulang dari kantor dengan wajah berseri-seri, membawa beberapa tas belanjaan bermerek yang sebenarnya berisi barang-barang diskon atau barang lama yang ia kemas ulang, serta tumpukan dokumen tebal dengan kop surat perusahaan besar. Zahra sengaja meletakkan dokumen-dokumen itu di meja makan, membiarkan Akbar melihat judulnya, kontrak kerjasama eksklusif, nilai proyek 50 miliar rupiah. Mata Akbar langsung membelalak saat melihat angka itu. Ia yang sedang menonton TV langsung mematikan layarnya dan mendekati Zahra dengan antusiasme yang tidak bisa disembunyikan. Zahra bercerita dengan nada meluap-luap bahwa perusahaannya baru saja memenangkan tender raksasa, dan ia ditunjuk sebagai pimpinan proyek dengan bonus dan komisi yang nilainya fantastis. Cukup untuk membeli rumah mewah baru atau mobil sport impian Akbar.
Akbar langsung berubah menjadi suami yang paling manis sedunia. Ia memijat bahu Zahra, membuatkan teh, dan mendengarkan setiap bualan Zahra dengan mata berbinar-binar. Zahra bisa melihat kalkulator berjalan di mata suaminya. Malam itu juga, Zahra berkata bahwa ia ingin merayakan keberhasilan ini dengan makan malam spesial di rumah. Ia meminta Akbar untuk mengundang Andita juga, dengan alasan ia ingin berbagi kebahagiaan dengan sahabat terbaiknya. Lagi pula, Andita kan sudah banyak membantu menjaga semangatku selama ibu sakit, kata Zahra dengan senyum polos yang mematikan. Akbar tentu saja setuju dengan semangat 45. Ia segera menghubungi Andita, mungkin sambil membocorkan kabar tentang durian runtuh yang akan segera mereka nikmati. Malam perjamuan pun tiba. Meja makan ditata dengan mewah. Zahra memasak hidangan istimewa, mulai dari rendang daging sapi kualitas terbaik hingga ayam bakar madu. Andita datang dengan gaun yang agak terlalu mewah untuk sekadar makan malam rumahan, wajahnya dipoles makeup tebal, dan matanya berbinar menatap tumpukan dokumen proyek yang sengaja Zahra biarkan tergeletak di meja konsol. Sepanjang makan malam, Zahra terus membicarakan tentang bonus besar yang akan cair bulan depan. Ia berbicara tentang rencana membeli villa di pegunungan, mengganti mobil, dan investasi tanah. Akbar dan Andita saling berbalas pandang penuh arti, senyum licik terukir tipis di bibir mereka setiap kali Zahra menyebut nominal uang. Di tengah percakapan, Zahra memasang wajah serius dan sedikit sedih. Ia meletakkan sendoknya, menatap Akbar dan Andita bergantian. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin aku sampaikan. Kejadian yang menimpa ibu membuatku sadar bahwa umur itu rahasia Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan musibah datang, ucap Zahra dengan nada dramatis. Suasana hening seketika. Karena proyek ini nilainya sangat besar dan berisiko tinggi, pengacara kantor menyarankan aku untuk memperbarui surat wasiat. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Karena ibu sudah lumpuh dan tidak mungkin mengelola harta, aku memutuskan, jika terjadi sesuatu padaku atau ibu meninggal, seluruh aset, termasuk bonus proyek ini, asuransi jiwaku yang baru kucairkan preminya, dan rumah ini, akan jatuh sepenuhnya ke tanganmu, Mas Akbar. Hening sejenak. Zahra bisa melihat jakun Akbar bergerak naik turun menelan ludah. Mata Andita melebar, pupilnya membesar karena kegirangan. Ini adalah jackpot yang mereka tunggu-tunggu. Zahra melanjutkan, aku percaya padamu, Mas. Kamu suami yang baik. Aku yakin kamu akan mengelola semuanya dengan bijak dan merawat ibu, kalau ibu masih ada, dengan baik. Pernyataan itu adalah umpan beracun yang paling mematikan. Dengan memberikan harapan bahwa seluruh harta akan jatuh ke tangan Akbar secara legal lewat wasiat, Zahra secara tidak langsung menunda rencana pembunuhan mereka terhadap Ibu Ranti. Mereka tidak akan membunuh Ibu Ranti sekarang, karena itu hanya akan memberikan harta kecil, warisan ibu. Mereka akan menunggu, bonus besar, dan pengesahan wasiat Zahra dulu. Dan yang lebih penting, target mereka sekarang mungkin akan bergeser. Bukan hanya Ibu Ranti, tapi Zahra juga harus lenyap agar wasiat itu aktif. Tapi Zahra menggantung kalimatnya, membuat jantung Akbar dan Andita hampir copot. Pengacara bilang butuh waktu seminggu untuk melegalisasi dokumen wasiat ini di notaris. Jadi kita harus bersabar sedikit ya. Setelah makan malam selesai, Zahra berpamitan ke toilet sebentar karena perutnya terasa tidak enak. Ia meninggalkan ponselnya di atas meja makan dalam posisi terbalik, namun aplikasi perekam suara sudah aktif sejak tadi. Zahra masuk ke kamar mandi, menyalakan keran air agar terdengar seolah ia sedang mencuci tangan, lalu dia menunggu di balik pintu dengan napas tertahan. Di ruang makan, begitu Zahra menghilang, topeng Akbar dan Andita langsung runtuh. Zahra nantinya akan mendengarkan rekaman itu dengan hati yang membeku. Suara Andita terdengar melengking kegirangan. Sayang, kamu dengar itu? 50 miliar. Ditambah asuransi, ditambah rumah ini. Kita bakal kaya raya 7 turunan. Iya, aku tahu. Gila, rezeki nomplok, sahut Akbar dengan suara tertawa yang jahat. Si Zahra bodoh itu benar-benar menyerahkan lehernya sendiri ke kita. Rencana kita berubah, Andy. Jangan apa-apakan si tua Ranti dulu. Biarkan dia hidup sebentar lagi. Kita fokus pastikan Zahra tanda tangan wasiat itu minggu depan di depan notaris. Terus habis tanda tangan, gimana? Tanya Andita. Suara Akbar terdengar dingin dan kejam. Habis tanda tangan, kita buat kecelakaan buat Zahra. Mungkin remblong saat dia pergi ke proyek? Atau keracunan makanan? Apa saja yang terlihat alami. Setelah Zahra mati, harta jatuh ke aku. Si tua Ranti gampang. Tinggal kita stop obatnya atau Bekpa bantal lagi sampai lewat. Habis itu, kita bebas. Sayang. Kita nikah dan pergi dari rumah busuk ini.
Di kamar mandi, Zahra merosot duduk di lantai ubin yang dingin. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena takut, melainkan karena gejolak amarah yang tak terbendung. Mereka benar-benar merencanakan kematiannya. Suami yang ia nikahi dan sahabat yang ia percayai sedang mendiskusikan cara membunuhnya semudah mendiskusikan menu makan malam. Air mata Zahra tidak lagi keluar. Hatinya sudah mati rasa, tergantikan oleh bongkahan es yang tajam. Ia bangkit, membasuh wajahnya dengan air dingin, dan menatap cermin. Wajah yang menatap balik padanya bukan lagi wajah Zahra yang lembut dan penyayang. Itu adalah wajah seorang pejuang yang siap menghunus pedang. Kalian menginginkan perang, bisik Zahra pada bayangannya sendiri, maka aku akan berikan kalian perang yang tidak akan pernah kalian menangkan. Zahra keluar dari kamar mandi dengan senyum manis yang kembali terpasang sempurna di bibirnya. Ia kembali ke meja makan, mengambil ponselnya dengan santai, dan berkata pada pasangan iblis di hadapannya, "Maaf lama. Oh ya, besok aku harus berangkat pagi-pagi sekali ke lokasi proyek. Mas Akbar tolong jaga ibu ya." Akbar mengangguk antusias, "Pasti, sayang. Kamu hati-hati ya kerjanya. Jaga kesehatan demi masa depan kita." Zahra hanya mengangguk. Dalam hati ia menjawab, "Ya, demi masa depan. Masa depanku tanpa kalian." Malam itu, Zahra tidur dengan pisau lipat di bawah bantalnya. Sementara rekaman percakapan tadi sudah tersimpan aman di cloud, menjadi paku peti mati yang siap ditancapkan ke kehidupan Akbar dan Andita. Permainan kucing-kucingan di dalam rumah itu semakin intens. Zahra tahu bahwa waktu adalah pedang bermata dua. Ia harus bergerak cepat sebelum Akbar dan Andita merealisasikan rencana pembunuhan mereka, namun ia juga membutuhkan waktu untuk memulihkan satu-satunya saksi kunci yang bisa menjerat mereka ke penjara seumur hidup, Ibu Ranti. Zahra menyadari bahwa rekaman CCTV dan suara yang ia miliki sudah cukup kuat, tetapi kesaksian langsung dari korban akan menutup celah hukum sekecil apapun yang mungkin dimanfaatkan pengacara Akbar nantinya. Selain itu, Zahra ingin ibunya melihat sendiri kejatuhan orang-orang yang telah menyakitinya. Ia ingin memberikan keadilan itu langsung ke tangan ibunya. Oleh karena itu, Zahra menyusun rencana pemulihan rahasia yang sangat berisiko. Zahra memanfaatkan keserakahan Akbar sebagai tameng. Dengan dalih sibuk mengurus proyek fiktif bernilai puluhan miliar itu, Zahra sering menyuruh Akbar pergi keluar kota untuk meninjau lokasi, atau bertemu vendor. Akbar, yang sudah terbutakan oleh bayangan harta warisan, menuruti semua perintah Zahra tanpa curiga. Setiap kali Akbar pergi, Zahra segera menyelundupkan seorang terapis saraf senior, bernama Dr. Sinta ke dalam rumah. Dr. Sinta adalah kenalan lama mendiang ayah Zahra yang sangat bisa dipercaya, dan sudah disumpah untuk menjaga kerahasiaan ini. Mobil Dr. Sinta selalu diparkir di blok sebelah, dan ia masuk lewat pintu belakang yang tersembunyi. Sesi terapi dilakukan di kamar Ibu Ranti dengan pintu terkunci rapat. Zahra menyaksikan dengan hati pilu bagaimana ibunya berjuang keras melawan kelumpuhan tubuhnya. Keringat dingin membasahi dahi Ibu Ranti setiap kali Dr. Sinta menstimulasi otot-otot kaki dan tangannya yang kaku. Awalnya, tidak ada respons. Tubuh Ibu Ranti diam seperti boneka kayu. Namun, Zahra tidak menyerah. Ia terus membisikkan kata-kata penyemangat di telinga ibunya. Ia menceritakan bahwa ia sudah tahu semuanya, tentang kejahatan Akbar, tentang Andita, dan tentang rencana balas dendam mereka. Mendengar itu, semangat hidup di mata Ibu Ranti yang sempat redup kembali menyala. Ada api amarah yang membakar di sana, memberikan kekuatan pada saraf-saraf yang mati untuk bangkit kembali. Pada sesi kelima, keajaiban kecil itu terjadi. Saat Zahra sedang memijat telapak tangan ibunya sambil menangis, ia merasakan sebuah gerakan halus. Jari telunjuk Ibu Ranti berkedut pelan. Zahra tersentak kaget, hampir tidak percaya. Ia menatap Dr. Sinta dengan mata terbelalak. Dr. Sinta tersenyum dan mengangguk, membenarkan bahwa itu adalah respons motorik sadar, bukan sekadar refleks kejang. Zahra kembali menggenggam tangan ibunya dan meminta ibu untuk menggerakkan jarinya lagi jika ia bisa mendengar Zahra. Perlahan tapi pasti, jari telunjuk itu kembali bergerak. Kali ini sedikit lebih kuat, menekan telapak tangan Zahra. Tangis haru pecah di kamar itu. Ibunya masih ada di sana, terperangkap dalam tubuh yang diam, namun kini ia mulai menemukan jalan keluar. Sejak saat itu, kemajuan Ibu Ranti sangat pesat, meskipun Zahra harus sangat berhati-hati menyembunyikannya dari Akbar. Di depan Akbar, Ibu Ranti harus tetap berakting sebagai wanita tua yang lumpuh total dan bertatapan kosong. Itu adalah siksaan tersendiri bagi Ibu Ranti, harus menerima suapan makan atau perlakuan kasar verbal dari menantunya yang durhaka tanpa bisa melawan. Namun, saat Akbar tidak ada, Ibu Ranti berlatih keras. Zahra menciptakan metode komunikasi sederhana menggunakan kedipan mata,
karena Ibu Ranti belum bisa berbicara. 1 kedipan untuk, ya, 2 kedipan untuk, tidak. Malam itu, saat hujan deras mengguyur kota dan suara petir menyamarkan percakapan mereka, Zahra melakukan interogasi paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia duduk di tepi ranjang, menatap mata ibunya lekat-lekat. Zahra bertanya dengan suara bergetar, "Bu, apakah benar Akbar yang memukul ibu?" Ibu Ranti berkedip 1 kali dengan tegas. Air mata menetes dari sudut mata tuanya. Zahra menghapusnya pelan, lalu melanjutkan pertanyaan berikutnya yang selama ini menghantui pikirannya. Saat kejadian itu, apakah ada orang lain di rumah ini selain Akbar? 1 kedipan lagi. Jantung Zahra berdegup kencang. Apakah orang itu perempuan? 1 kedipan. Zahra menarik napas panjang, menyiapkan hatinya untuk konfirmasi terakhir. Apakah perempuan itu Andita? Ibu Ranti tidak hanya berkedip 1 kali. Ia memejamkan matanya erat-erat dan menahannya lama, lalu membukanya dengan sorot mata yang penuh kebencian dan rasa sakit. Konfirmasi itu mutlak. Andita ada di sana. Sahabat yang selama ini Zahra anggap saudara, berdiri di sana menyaksikan, atau mungkin membantu, saat Akbar menghancurkan kepala ibunya. Zahra memeluk ibunya erat-erat, berjanji bahwa ini adalah air mata terakhir yang akan tumpah karena kesedihan. Selanjutnya, air mata yang tumpah adalah air mata penyesalan dari para pengkhianat itu. Zahra dan Ibu Ranti sepakat dalam diam, mereka akan bersabar sedikit lagi sampai perangkap tertutup sempurna. Ketegangan memuncak beberapa hari kemudian saat makan malam. Zahra sengaja mengundang Andita lagi, beralasan untuk membahas detail, syukuran proyek, yang akan diadakan akhir pekan nanti. Akbar dan Andita tampak sangat percaya diri. Mereka duduk di meja makan seolah-olah mereka adalah tuan rumah, sementara Zahra sibuk melayani. Zahra kemudian berinisiatif membawa Ibu Ranti keluar dari kamar dengan kursi rodanya untuk ikut makan malam bersama di meja makan. Akbar sempat memprotes, mengatakan bahwa ibu akan merepotkan dan merusak selera makan, tapi Zahra bersikeras dengan alasan ibu butuh suasana baru. Ibu Ranti duduk di ujung meja, tubuhnya disangga bantal agar tegak, tangannya diletakkan di atas meja dalam posisi terkulai lemas, atau setidaknya itulah yang terlihat. Andita duduk tepat di sebelah kanan Ibu Ranti. Wanita ular itu bahkan berani menyapa Ibu Ranti dengan nada mengejek yang disamarkan dengan kelembutan palsu. "Tante Ranti sehat? Makan yang banyak ya, biar cepat sembuh. Kasihan Zahra kalau tante sakit terus." Di bawah meja, tangan Zahra mengepal kuat menahan emosi. Saat Akbar sedang sibuk memotong daging steak di piringnya sambil tertawa membahas liburan masa depan mereka, keheningan aneh tiba-tiba terjadi. Tangan Ibu Ranti yang berada di atas meja, yang seharusnya lumpuh total, perlahan bergeser. Gerakannya kaku dan patah-patah, namun terarah. Tangan itu bergerak menuju gelas kaca berisi air mineral yang ada di dekat siku Andita. Zahra menahan napas, matanya melirik waspada. Akbar dan Andita terlalu sibuk mengobrol sehingga tidak menyadarinya. Prang! Suara gelas pecah terdengar nyaring memekakan telinga. Gelas itu jatuh ke lantai keramik dan hancur berkeping-keping, airnya menciprat membasahi kaki Andita. Andita menjerit kaget dan melompat dari kursinya. Akbar terlonjak, pisau makannya berdenting jatuh ke piring. Mereka berdua menatap horor ke arah Ibu Ranti. Tangan Ibu Ranti masih menggantung di tepi meja, posisinya jelas menunjukkan bahwa dialah yang mendorong gelas itu. Bukan tersenggol tidak sengaja, tapi didorong dengan tenaga. Wajah Akbar pucat pasi seketika. "Itu, ibu bergerak?" tanyanya dengan suara tercekat. Matanya menatap tangan Ibu Ranti dengan ketakutan yang nyata. Jika Ibu Ranti bisa bergerak, artinya sarafnya membaik. Jika membaik, ada kemungkinan dia bisa bicara. Dan jika dia bicara, tamatlah riwayat mereka. Andita juga tampak gemetar, wajahnya yang penuh riasan tebal tidak bisa menutupi kekalutan di baliknya. Mungkin cuma kejang otot, Mas." "Refleks biasa kan?" ujar Andita mencoba mencari pembenaran, namun suaranya terdengar ragu. Zahra segera berakting panik, ia berlari mengambil tisu dan membersihkan pecahan kaca. "Ya ampun, Ibu, Ibu kenapa?" Ibu kaget. Zahra kemudian menoleh pada Akbar dan Andita dengan wajah polos. "Iya, dokter bilang kadang ada refleks kejang mendadak. Tapi kata dokter itu belum tentu tanda kesembuhan, justru bisa jadi tanda kemunduran saraf karena spastisitas." Penjelasan medis asal-asalan yang dikarang Zahra itu sedikit meredakan ketegangan di wajah Akbar. Pria itu menghembuskan napas lega yang panjang. "Oh, begitu. Kirain." Akbar tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Zahra tahu kelanjutannya, kirain orang tua bangka ini sembuh.
Zahra membawa Ibu Ranti kembali ke kamar dengan alasan agar ibu istirahat. Di dalam kamar, jauh dari pandangan musuh, Zahra mencium tangan ibunya. Ibu Ranti memberikan kedipan mata nakal, sebuah ekspresi kemenangan kecil karena berhasil membuat musuh-musuhnya ketakutan setengah mati. Gelas pecah itu adalah peringatan awal. Badai yang sesungguhnya baru akan datang. Hari pembalasan itu akhirnya tiba. Matahari bersinar terik, seolah alam semesta mendukung Zahra untuk membakar habis semua kebohongan yang menyelimuti rumahnya. Zahra telah merancang acara ini dengan sangat detail. Ia menyebutnya sebagai syukuran keberhasilan proyek dan doa bersama, namun dalam hati ia menamainya pesta pengadilan. Tenda besar bernuansa putih dan emas terpasang megah di halaman rumah. Zahra mengundang banyak orang, kolega kantor, tetangga satu kompleks, kerabat jauh, hingga ustadz setempat. Keramaian adalah kunci dari rencananya. Semakin banyak saksi mata, semakin mustahil bagi Akbar untuk mengelak, dan semakin hancur reputasi yang selama ini ia jaga. Zahra tampil memukau dengan pakaian terbaiknya yang sopan namun elegan, memancarkan aura wibawa yang berbeda dari biasanya. Tidak ada lagi Zahra yang terlihat lesu atau sedih. Hari ini, ia adalah sang eksekutor. Di sisi lain, Akbar juga tampil necis dengan kemeja batik sutra, berlagak seperti tuan rumah yang sukses dan suami yang setia. Ia sibuk menyalami para tamu, menebar senyum palsu, dan menerima ucapan selamat atas proyek istri yang ia klaim sebagai keberhasilan keluarga. Andita juga hadir, tentu saja. Ia mengenakan pakaian yang senada dengan tema pesta, seolah-olah ia adalah bagian dari keluarga inti. Andita sibuk mengatur catering, bersikap seolah ia adalah nyonya rumah, membuat beberapa tetangga berbisik-bisik heran melihat kedekatan yang tidak wajar antara Andita dan Akbar. Di ruang tamu yang luas, Zahra telah menyiapkan sebuah layar proyektor besar. Ia mengatakan kepada Akbar bahwa layar itu akan digunakan untuk presentasi profil perusahaan dan pemutaran video dokumentasi perjalanan karir Zahra sebelum pengumuman wasiat. Akbar sangat antusias. Ia bahkan membantu mengecek sound system, memastikan semuanya terdengar jelas. Sungguh ironis, pikir Zahra. Suaminya sendiri yang menyiapkan panggung untuk eksekusi publiknya. Acara dimulai dengan sambutan dan doa bersama. Suasana terasa hikmat. Ibu Ranti didudukan di kursi rodanya di barisan paling depan, tepat menghadap layar. Ia mengenakan pakaian rapi, wajahnya tenang namun matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik Akbar dan Andita. Setelah sesi makan siang, Zahra naik ke podium kecil yang telah disediakan. Ia memegang mikrofon dengan mantap. Seluruh tamu undangan, sekitar 50 orang, memusatkan perhatian padanya. Akbar berdiri di samping panggung dengan dada membusung bangga, sementara Andita berdiri di dekat meja prasmanan sambil tersenyum lebar, membayangkan sebentar lagi Zahra akan mengumumkan pengalihan harta warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, buka Zahra dengan suara lantang dan jernih. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang sudah hadir. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi saya. Bukan hanya karena keberhasilan proyek kantor, tapi karena hari ini saya ingin membuka lembaran baru bagi keluarga kecil saya. Tepuk tangan riuh terdengar. Akbar tersenyum makin lebar, mengangguk-angguk pada tamu seolah mengonfirmasi bahwa dia adalah suami yang beruntung. Selama beberapa bulan terakhir, lanjut Zahra, matanya menatap lurus ke arah Akbar, banyak hal terjadi di rumah ini. Ujian datang silih berganti, terutama musibah yang menimpa ibu saya tercinta. Banyak yang mengira itu adalah kecelakaan, takdir, atau nasib buruk. Saya pun sempat berpikir begitu. Tapi Tuhan Maha Adil. Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu menunjukkan kebenaran dengan caranya yang ajaib. Suasana mulai hening. Beberapa tamu merasakan perubahan nada bicara Zahra yang tiba-tiba menjadi serius dan dingin. Senyum di wajah Akbar sedikit memudar, digantikan oleh kerutan bingung di dahinya. Ia memberi kode mata pada Zahra, bertanya-tanya arah pembicaraan ini. Tapi Zahra mengabaikannya. Hari ini, saya ingin membagikan sebuah video kenangan. Video yang akan membuka mata kita semua tentang siapa sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentang kesetiaan, pengkhianatan, dan topeng yang dipakai manusia. Zahra menekan tombol di pengendali jarak jauh yang ia pegang. Lampu ruangan meredup. Layar proyektor menyala terang. Awalnya, video itu menampilkan kolase foto pernikahan Zahra dan Akbar, foto-foto liburan mereka, diiringi musik instrumental yang syahdu. Para tamu tersenyum haru. Akbar kembali rileks, mengira ini hanya intro sentimental sebelum pengumuman harta. Namun, tiba-tiba musik syahdu itu berhenti mendadak dengan efek suara glitch yang kasar. Layar berubah menjadi hitam selama 2 detik, membuat penonton bergumam bingung.
Detik berikutnya, layar menampilkan rekaman CCTV hitam putih yang tajam. Tanggal dan jam tertera jelas di pojok kanan atas, hari kejadian penyerangan Ibu Ranti. Penonton terkesiap. Di layar raksasa itu, terlihat jelas sosok Akbar, dengan pakaian yang sama persis seperti yang sering dilihat tetangga, masuk ke ruang tamu. Ia terlihat berdebat dengan Ibu Ranti tanpa suara, lalu dengan brutal mengambil patung hiasan dan menghantamkannya ke kepala wanita tua itu. Jeritan kaget terdengar dari para tamu. "Astagfirullah," seru beberapa orang. Ibu-ibu menutup mulut mereka dengan tangan. Akbar membeku di tempatnya berdiri, wajahnya kehilangan semua darah, berubah menjadi seputih kertas. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Video tidak berhenti di situ. Potongan video berganti ke rekaman dari hidden kamera yang dipasang Zahra di kamar tidur. Kualitas gambarnya berwarna dan tajam. Terlihat Akbar memegang bantal, hendak membekap Ibu Ranti, sambil memaki-maki ibunya. Lalu, audio mulai terdengar. Suara Akbar yang jernih menggema di seluruh ruangan lewat sound system yang ia cek sendiri tadi pagi. "Si Zahra bodoh itu benar-benar menyerahkan lehernya sendiri ke kita. Habis tanda tangan, kita buat kecelakaan buat Zahra. Remblong. Keracunan makanan." Lalu terdengar suara tawa Andita yang khas, "Kita bakal kaya raya 7 turunan." Video berakhir dengan freeze frame wajah Akbar dan Andita yang sedang tertawa jahat, berdampingan dengan foto kondisi Ibu Ranti yang berdarah-darah. Lampu ruangan kembali menyala terang benderang. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu lebih menakutkan daripada keributan. 50 pasang mata kini menatap Akbar dan Andita dengan tatapan jijik, marah, dan tidak percaya. Zahra turun dari podium, berdiri tegak menantang suaminya. "Inilah wasiat saya, Mas Akbar. Wasiat untuk mengirimmu ke tempat di mana kamu seharusnya berada." Kepanikan menguasai akal sehat Akbar. Dunianya hancur dalam hitungan menit. Reputasinya, rencananya, masa depannya, semua musnah. Tatapan menghakimi dari orang-orang di sekitarnya membuatnya gila. Ia melihat Andita yang sudah menangis histeris di pojok ruangan, dikelilingi oleh ibu-ibu pengajian yang menatapnya seperti sampah. Merasa terpojok dan tidak ada jalan keluar, sisi binatang dalam diri Akbar mengambil alih. Dengan mata merah menyala dan raungan putus asa, Akbar menyambar pisau kue panjang yang tergeletak di meja prasmanan di dekatnya. Para tamu berteriak histeris dan berlarian mundur. Bukannya menyerang Zahra yang berdiri cukup jauh, Akbar justru berlari ke arah Andita yang berada paling dekat dengannya. Ia menjambak rambut Andita kasar, menyeret wanita itu berdiri, dan menempelkan mata pisau yang berkilau ke leher Andita. "Diam semua," teriak Akbar dengan suara parau yang mengerikan. "Jangan ada yang bergerak, atau wanita ini mati." Andita menjerit ketakutan, air mata dan maskaranya luntur mengotori wajahnya. Mas Akbar apa-apaan? Lepasin aku. Aku hamil anak kamu, Mas." Teriak Andita di tengah kepanikannya, membuka satu lagi aib besar di depan umum tanpa sadar. Pengakuan itu membuat suasana semakin kacau. Zahra hanya berdiri tenang, tidak bergeming sedikitpun. Ia menatap drama itu dengan tatapan dingin yang menusuk. Ia sudah memperkirakan Akbar akan mengamuk, itulah sebabnya ia berdiri di dekat pintu keluar yang aman. Zahra melihat ke arah pintu utama. Di sana, beberapa pria tegap berpakaian preman yang sebenarnya adalah polisi intelijen, mulai bergerak masuk perlahan sambil mengeluarkan pistol mereka. Perangkap Zahra bukan hanya membuka kedok, tapi juga menggiring tikus-tikus itu untuk saling menggigit sebelum akhirnya dibasmi. Pesta ini baru saja mencapai puncaknya. Kekacauan yang terjadi di ruang tamu rumah Zahra sore itu benar-benar tak terkendali. Jeritan ketakutan dari para tamu undangan memantul di dinding-dinding rumah yang selama ini menyimpan bisu atas kejahatan yang terjadi di dalamnya. Akbar, pria yang beberapa menit lalu berdiri gagah dengan senyum penuh kemenangan, kini berubah menjadi sosok binatang buas yang terpojok. Tangannya yang gemetar mencengkeram erat rambut Andita, sementara tangan lainnya menempelkan pisau kue yang tajam tepat di leher wanita yang katanya ia cintai itu. Andita menangis histeris, wajahnya basah oleh air mata dan keringat dingin, memohon ampun bukan kepada Tuhan, melainkan kepada pria yang kini justru menjadikan nyawanya sebagai tameng terakhir. Pengakuan Andita tentang kehamilannya tadi justru membuat Akbar semakin kalap, seolah beban hidupnya bertambah berat di saat ia sudah berada di ujung tanduk. Zahra menatap pemandangan itu dari sudut ruangan dengan napas yang teratur, meski jantungnya berdegup kencang. Ia tidak merasakan ketakutan sedikitpun. Yang ia rasakan hanyalah rasa muak yang mendalam melihat dua manusia yang menghancurkan keluarganya kini saling menyakiti satu sama lain. Para polisi berpakaian preman yang menyamar sebagai tamu undangan atau petugas catering kini sudah mencabut senjata api mereka. Mereka bergerak perlahan dalam formasi setengah lingkaran,
mengurung Akbar dan Andita di dekat meja prasmanan yang kini berantakan. Suara gelas pecah dan piring yang terinjak menambah ketegangan suasana. Kepala tim polisi, seorang pria parubaya dengan tatapan tajam, mengangkat tangannya memberi isyarat agar anak buahnya tidak gegabah menembak karena posisi sandera yang sangat rawan. Akbar berteriak parau, suaranya pecah oleh kepanikan yang luar biasa. Ia mengancam akan menyayat leher Andita jika ada satu saja polisi yang berani mendekat. Ia menuntut disediakan mobil dan uang tunai agar ia bisa kabur. Permintaan yang konyol dan mustahil di tengah kepungan aparat hukum. Mendengar itu, Andita menjerit semakin keras. Ia meronta, mencoba melepaskan diri dari cengkeraman Akbar. Andita berteriak memaki Akbar, menyebutnya pengecut dan gila. Andita tidak menyangka bahwa pria yang menjanjikannya surga dunia, pria yang mengajaknya bersekongkol membunuh mertuanya sendiri demi harta, kini tega menjadikannya sandera hidup mati. Cinta buta yang selama ini dibanggakan Andita runtuh seketika, berganti menjadi kebencian yang murni. Di tengah situasi genting itu, Zahra melangkah maju satu langkah. Polisi sempat menahannya dengan isyarat mata, namun Zahra menggeleng pelan, meyakinkan bahwa ia tahu apa yang ia lakukan. Zahra menatap mata suaminya yang liar. Dengan suara yang sangat tenang namun menggema jelas di ruangan yang hening mencekam itu, Zahra mulai berbicara. Ia tidak membujuk Akbar untuk menyerah, melainkan menghancurkan sisa-sisa harapan yang mungkin masih dipegang suaminya itu. Zahra bertanya dengan nada datar, untuk apa Akbar kabur? Kemana ia akan pergi? Zahra mengingatkan bahwa wajah Akbar sudah terekam jelas, identitasnya sudah diketahui, dan seluruh akses keuangannya sudah diblokir. Zahra memberitahu bahwa sebelum acara ini dimulai, ia sudah menghubungi pihak bank dan memblokir semua rekening, termasuk rekening perusahaan fiktif yang dipakai Akbar untuk mencuci uang. Lebih jauh lagi, Zahra mengeluarkan sebuah fakta yang menjadi pukulan telak bagi mental Akbar. Zahra mengambil mikrofon yang tergeletak di meja dekatnya. Ia berbicara lantang agar Akbar dan Andita, serta semua orang di sana mendengarnya. Zahra mengungkapkan tentang sertifikat rumah dan tanah yang mati-matian ingin dikuasai Akbar. Zahra memberitahu bahwa sertifikat yang dicuri Akbar dari brankas Ibu Ranti, sertifikat yang menjadi alasan Akbar memukul kepala ibunya hingga lumpuh, hanyalah kertas tidak berharga. Itu adalah sertifikat duplikat yang sudah tidak berlaku, karena Ibu Ranti sudah melakukan pemecahan surat tahun lalu, dan menyimpan yang asli di tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau Akbar. Dokumen yang dipegang Akbar, yang membuatnya merasa di atas angin, tidak lebih dari sampah kertas. Termasuk surat kuasa dengan cap jempol darah itu, semuanya sia-sia. Mendengar hal itu, tubuh Akbar menegang kaku. Matanya membelalak tak percaya. Ia telah melakukan kejahatan besar, menganiaya mertuanya, merencanakan pembunuhan istrinya, dan kini menjadi buronan, demi sesuatu yang ternyata nol besar. Kesadaran itu menghantamnya lebih keras daripada peluru. Andita yang mendengar hal itu pun ikut syok. Ia berhenti meronta sejenak, menatap Akbar dengan tatapan kosong. Jadi selama ini pengorbanan dan kejahatan yang ia lakukan bersama Akbar tidak menghasilkan apa-apa selain petaka. Di momen kelengahan Akbar yang sedang mencerna informasi itu, Andita menggigit lengan Akbar sekuat tenaga. Akbar menjerit kesakitan dan refleks melonggarkan cengkeramannya. Andita menyikut perut Akbar dan mendorongnya menjauh, hingga Akbar terhuyung ke belakang menabrak meja prasmanan. Piring-piring berisi makanan jatuh berantakan menimpa tubuhnya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh polisi. Dalam hitungan detik, 3 orang petugas langsung menerjang tubuh Akbar, membantingnya ke lantai yang licin oleh kuah makanan. Akbar meronta, berteriak-teriak seperti orang gila, namun kekuatan polisi jauh lebih besar. Tangan Akbar ditekuk ke belakang, bunyi klik borgol terdengar nyaring mengakhiri perlawanannya. Sementara itu, Andita yang mencoba lari ke arah pintu keluar langsung dicegat oleh 2 polisi wanita. Andita menangis histeris, berlutut memohon ampun, mengatakan bahwa ia sedang hamil dan ia hanya korban manipulasi Akbar. Namun, rekaman suara yang diputar Zahra tadi sudah cukup menjadi bukti bahwa Andita adalah otak pendukung yang aktif, bukan korban. Setelah kedua penjahat itu berhasil diamankan, suasana ruangan perlahan mereda meski ketegangan masih terasa pekat. Tamu-tamu undangan mulai bernapas lega, beberapa saling berpelukan menenangkan diri. Zahra berjalan mendekati Akbar yang kini tertelungkup di lantai dengan wajah menempel di keramik, ditahan oleh lutut polisi. Zahra berdiri menjulang di atasnya. Ia menatap pria yang pernah ia sebut imam itu dengan tatapan dingin tanpa belas kasih. Akbar mendongak susah payah, menatap Zahra dengan mata merah penuh dendam dan keputusasaan. Ia meludah ke arah kaki Zahra, masih berusaha menunjukkan egonya yang hancur. Akbar menyalahkan Zahra, menyebut Zahra istri durhaka yang menjebak suaminya sendiri. Namun,
momen penghakiman yang sesungguhnya belum selesai. Zahra menoleh ke arah kursi roda di barisan depan. Di sana, Ibu Ranti sedang menangis dalam diam. Tubuhnya gemetar, namun bukan karena takut, melainkan karena luapan emosi yang akhirnya bisa dilepaskan. Zahra memberi isyarat pada polisi untuk membawa Akbar dan Andita melewati depan Ibu Ranti, sebelum dibawa ke mobil patroli. Polisi mengangguk dan menyeret kedua tersangka itu berdiri. Saat Akbar dan Andita digiring melewati kursi roda Ibu Ranti, langkah mereka terhenti. Ibu Ranti, dengan sisa tenaga yang telah ia kumpulkan selama berminggu-minggu terapi rahasia, mengangkat wajahnya. Tatapan matanya tajam menusuk jiwa Akbar. Tatapan seorang ibu yang telah disakiti secara brutal namun tetap berdiri tegak. Ibu Ranti menarik napas panjang, dadanya naik turun dengan berat. Seluruh ruangan hening, menunggu apa yang akan terjadi. Tangan kanan Ibu Ranti, yang selama ini dikira lumpuh total oleh Akbar, perlahan terangkat. Jari telunjuknya yang keriput namun kokoh, menunjuk lurus tepat ke hidung Akbar. Bibir Ibu Ranti bergetar hebat, berjuang melawan kerusakan saraf di otaknya untuk membentuk kata-kata. Suara yang keluar dari tenggorokannya terdengar serak, patah-patah, dan berat, seperti suara gesekan batu karang. Namun, artikulasinya cukup jelas untuk didengar oleh semua orang di ruangan itu. Bu, Nuh, teriak Ibu Ranti dengan susah payah. Satu kata itu meledak seperti bom. Itu adalah kesaksian mutlak dari korban yang bangkit dari kematiannya. Akbar memucat, kakinya lemas hingga ia hampir jatuh jika tidak ditahan polisi. Kata itu menghancurkan sisa-sisa penyangkalan dirinya. Kemudian, jari Ibu Ranti bergeser menunjuk ke arah Andita yang menunduk malu. Cur. Kata kedua meluncur dengan penuh kemarahan. Andita menangis meraung-raung mendengar label itu disematkan padanya di depan umum oleh wanita yang pernah ia coba bunuh. Para tamu undangan merinding menyaksikan momen itu. Keadilan ilahi sedang bekerja melalui lisan seorang ibu yang teraniaya. Zahra memeluk bahu ibunya dari belakang, membisikkan kata-kata bangga dan sayang. Ibu Ranti telah memenangkan pertarungannya sendiri. Setelah mengucapkan dua kata itu, tubuh Ibu Ranti lemas kembali di sandaran kursi roda, namun senyum tipis penuh kepuasan terukir di wajahnya. Polisi segera menggelandang Akbar dan Andita keluar rumah. Di halaman, mobil patroli dengan lampu sirine yang menyala-nyala sudah menunggu. Tetangga-tetangga yang tidak diundang tapi penasaran sudah berkumpul di depan pagar, menyoraki mereka dengan cemoohan. Akbar didorong masuk ke dalam mobil dengan kasar, kepalanya ditekan agar tidak terbentur. Andita dimasukkan ke mobil terpisah. Saat pintu mobil ditutup, tamatlah riwayat kebebasan mereka. Zahra berdiri di ambang pintu, menatap iring-iringan mobil polisi yang menjauh membawa sampah-sampah kehidupan itu pergi. Langit sore yang tadinya terik kini mulai berubah menjadi senja yang indah. Angin berhembus pelan, menyapu sisa-sisa hawa panas di dalam rumah. Zahra menarik napas dalam-dalam, menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Rumah ini akhirnya bersih. Bersih dari kebohongan, bersih dari pengkhianatan, dan bersih dari racun yang selama ini menggerogoti kebahagiaan mereka. Zahra kembali masuk ke dalam rumah. Para tamu menyalaminya satu persatu, memberikan dukungan dan kekaguman atas keberaniannya. Zahra menerima semuanya dengan senyum tulus. Ia tahu perjalanan hukum masih panjang, akan ada sidang, interogasi, dan pemberitaan media. Tapi bagian tersulit sudah terlewati. Ia tidak lagi hidup dalam ketakutan. Ia telah melindungi ibunya, mempertahankan haknya, dan menghukum mereka yang zalim dengan cara yang paling elegan namun mematikan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Zahra bisa tidur nyenyak tanpa perlu meletakkan pisau di bawah bantalnya. 2 bulan pasca penangkapan, proses hukum terhadap Akbar dan Andita berjalan dengan cepat dan tanpa ampun. Bukti-bukti yang diserahkan Zahra terlalu kuat dan lengkap. Rekaman CCTV yang memperlihatkan pemukulan brutal, rekaman suara perencanaan pembunuhan, dokumen palsu, hingga kesaksian langsung dari Ibu Ranti yang kondisinya semakin membaik, semuanya menjadi jerat besi yang tak bisa ditembus oleh pengacara manapun. Di ruang interogasi, solidaritas semu antara Akbar dan Andita hancur berkeping-keping. Mereka saling serang, saling menyalahkan, dan berusaha menjatuhkan satu sama lain demi mendapatkan keringanan hukuman. Akbar bersaksi bahwa Anditalah yang menghasutnya, yang terus-menerus merengek minta gaya hidup mewah, dan mendesaknya untuk menyingkirkan Ibu Ranti. Sebaliknya, Andita berteriak histeris di depan penyidik, mengatakan bahwa ia diancam oleh Akbar, bahwa ia takut dibunuh jika tidak menuruti perintah Akbar, dan menggunakan kehamilannya sebagai alasan untuk memohon belas kasihan. Namun, polisi tidak bodoh.
Jejak digital transfer uang dan percakapan pesan singkat di antara mereka menunjukkan bahwa keduanya sama-sama aktif dan antusias dalam merencanakan kejahatan ini. Tidak ada korban di antara mereka, keduanya adalah pelaku utama. Karma mulai bekerja dengan cara yang menyakitkan bagi Akbar. Di dalam tahanan sementara, ia kehilangan segalanya. Bisnisnya yang memang sudah diambang kebangkrutan akhirnya benar-benar hancur. Para kreditur dan rentenir yang selama ini ia hindari kini datang menyita aset-aset tersisa yang ia miliki atas nama pribadi. Mobil mewahnya ditarik leasing. Apartemen studio tempat ia biasa berselingkuh dengan Andita disita ban, dan nama baiknya hancur lebur di kalangan kolega bisnis. Akbar dinyatakan pailit total. Ia tidak punya uang sepeser pun untuk membayar pengacara handal, sehingga ia hanya didampingi pengacara yang ditunjuk negara seadanya. Di dalam sel yang sempit dan pengap, Akbar yang terbiasa hidup nyaman kini harus tidur berhimpitan dengan tahanan kriminal lain. Wajahnya yang dulu necis kini kusam, penuh memar karena sering terlibat perkelahian memperebutkan makanan dengan narapidana lain yang membenci kasus penganiayaan orang tua. Nasib Andita tidak kalah menyedihkan. Kehamilannya di dalam penjara menjadi siksaan fisik dan mental yang berat. Ia tidak mendapatkan perawatan kecantikan atau makanan enak yang selama ini ia gilai. Tubuhnya kurus kering, wajahnya kusam, dan rambutnya rontok karena stres. Keluarga besarnya merasa malu dan membuangnya, tidak ada satupun yang datang menjenguk. Andita melahirkan di klinik penjara dengan fasilitas seadanya, dan bayinya langsung diambil alih oleh dinas sosial karena tidak ada keluarga yang mau mengurus, sementara Andita harus tetap menjalani masa hukumannya. Rasa kehilangan bayi dan kebebasan sekaligus membuat Andita nyaris gila. Ia sering terlihat berbicara sendiri di pojok sel, memaki-maki bayangan Akbar yang ia anggap sebagai penyebab kehancuran hidupnya. Sidang putusan akhir digelar di pengadilan negeri yang dipadati pengunjung. Hakim, dengan wajah tegas tanpa kompromi, membacakan vonis yang membuat lutut Akbar dan Andita lemas. Mereka dijatuhi hukuman maksimal dengan pasal berlapis: percobaan pembunuhan berencana, penganiayaan berat, penipuan, pemalsuan dokumen, dan penggelapan. Akbar divonis 20 tahun penjara, sementara Andita 15 tahun penjara. Ketukan palu hakim hari itu terdengar seperti lonceng kematian bagi masa depan mereka. Tidak ada sorak-sorai kemenangan dari pihak Zahra, hanya keheningan yang hikmat, sebuah tanda bahwa keadilan telah ditegakkan. Zahra yang hadir di ruang sidang memeluk Ibu Ranti yang kini sudah bisa duduk tegak di kursi rodanya. Mereka tidak tersenyum sinis, melainkan menatap dengan tatapan penuh wibawa, menunjukkan bahwa mereka tidak lagi terjangkau oleh kejahatan kedua terdakwa. 6 bulan berlalu sejak vonis itu. Kehidupan Zahra dan Ibu Ranti berubah drastis ke arah yang jauh lebih baik. Rumah mereka telah direnovasi ulang untuk menghilangkan jejak kenangan buruk. Zahra mengganti semua perabotan, mengecat ulang dinding dengan nuansa cerah, dan menata taman yang asri. Aura rumah itu kembali hangat dan penuh berkah. Karir Zahra melesat naik. Proyek besar yang dulu ia jadikan umpan pancingan ternyata benar-benar datang dalam bentuk lain. Ia mendapatkan promosi jabatan sebagai direktur operasional di kantornya karena integritas dan kinerjanya yang luar biasa. Zahra kini menjadi wanita yang lebih kuat, mandiri, dan disegani. Kondisi kesehatan Ibu Ranti menunjukkan kemajuan yang ajaib berkat perawatan medis terbaik yang kini bisa dibiayai Zahra, tanpa gangguan parasit keuangan suaminya. Ibu Ranti sudah bisa berbicara dengan lancar meski bicaranya agak lambat, dan ia sudah bisa berdiri serta berjalan beberapa langkah dengan bantuan tongkat. Setiap pagi, Zahra dan ibunya menghabiskan waktu di teras belakang, menikmati teh hangat dan kicauan burung, mensyukuri kesempatan kedua yang diberikan Tuhan. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi teror. Hanya ada kedamaian yang melingkupi hari-hari mereka. Pada suatu hari yang cerah, Zahra memutuskan untuk menutup buku masa lalunya dengan sempurna. Ia mengendarai mobilnya menuju lembaga pemasyarakatan tempat Akbar ditahan. Ia datang bukan untuk memaafkan, bukan juga untuk mencaci maki. Ia datang untuk sebuah simbolisasi akhir. Zahra duduk di ruang kunjungan yang dibatasi kaca tebal. Tak lama kemudian, Akbar dibawa masuk oleh petugas. Penampilan Akbar sungguh mengenaskan. Rambutnya dicukur botak, tubuhnya kurus kering, dan matanya cekung tanpa cahaya. Melihat Zahra yang tampil cantik, bersinar, dan penuh percaya diri di balik kaca, Akbar menunduk malu. Ia tidak berani menatap mata wanita yang dulu ia sia-siakan. Akbar mengangkat gagang telepon interkom dengan tangan gemetar. "Zahra?" Bisiknya parau, suaranya penuh penyesalan yang terlambat. "Maafkan aku hancur, Zah. Tolong aku." Akbar mulai merengek, meminta bantuan uang atau setidaknya makanan enak, kembali menunjukkan sifat aslinya yang parasit. Zahra menatapnya datar, tidak ada emosi di wajahnya.
Ia tidak mengangkat gagang telepon di sisinya untuk membalas ucapan Akbar. Ia membiarkan Akbar berbicara sendiri pada kehampaan. Zahra kemudian membuka tas tangannya dan mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah sebuah handuk kecil berwarna putih bersih, masih baru dan terlipat rapi. Zahra menempelkan handuk itu ke kaca pemisah, tepat di depan wajah Akbar. Mata Akbar terbelalak menatap handuk putih itu. Ingatannya langsung terlempar ke masa lalu, ke momen saat ia memegang handuk penuh darah Ibu Ranti dengan wajah dingin tanpa dosa. Handuk putih di tangan Zahra adalah kebalikan dari handuk berdarah itu. Itu adalah simbol kesucian yang telah dipulihkan, simbol bahwa noda darah yang dibuat Akbar telah dihapus bersih oleh Zahra, dan kini kotoran itu sepenuhnya melekat pada diri Akbar di dalam penjara yang kumuh. Zahra ingin menunjukkan bahwa ia telah membersihkan hidupnya dari noda bernama Akbar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Zahra menarik kembali handuk itu, memasukkannya ke dalam tas, lalu berdiri. Ia menatap Akbar untuk terakhir kalinya, memberikan senyum tipis yang penuh arti, sebuah senyum perpisahan abadi. Zahra berbalik badan dan melangkah pergi meninggalkan ruang kunjungan. Di belakangnya, Akbar berteriak-teriak memanggil namanya, memukul-mukul kaca pembatas, menangis meraung meratapi nasibnya yang akan membusuk di dalam sel selama 20 tahun ke depan. Tapi Zahra tidak menoleh lagi. Langkah kakinya mantap dan ringan menapaki lorong menuju pintu keluar. Di luar penjara, matahari bersinar terang. Zahra masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan memutar lagu favorit ibunya. Ia melaju membelah jalanan kota, meninggalkan gedung penjara yang suram itu jauh di belakang. Hatinya terasa sangat lapang. Badai telah berlalu, dan kini langit di atasnya begitu biru. Zahra tahu, mulai hari ini dan seterusnya, hidupnya adalah miliknya sepenuhnya. Bahagia bersama ibunya, tanpa dusta, tanpa rasa sakit, dan tanpa handuk berdarah, 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 dan tanpa